Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bi khair. Arju minkum siha wal afiyah fi hadhil lailah al barakah. Taib qabla an nabda'a dirasatana fi hadhil lailah hayya bina sanaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrari wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil atuhari wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin warzuqna ilman nafi'a wa amalan salihah wa zayyinna bil ilmi wal yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin warzuqna ilman nafi'a wa amalan salihah wa zayyinna bil ilmi wal yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan materi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang objek ya di dalam bahasa Arab atau maf'ul ya. Objek berarti maf'ul, maf'ulun ya, atau sasaran. Kita pernah membahas pelaku, subjeknya ya, kemudian kata kerja. Saat ini kita membahas tentang objek ya. Objek di dalam bahasa Arab disebut maf'ul. Untuk mematangkan materi kita, maf'ul itu adalah objek ya. Kenapa kok disebut maf'ul? Karena posisinya sebagai objek. Objek ya maf'ul itu ya. Jadi tidak usah bingung ya. Karena di dalam struktur bahasa Arab ya pasti memiliki fungsi tersendiri ya. Fungsi tersendiri dan pembeda dari kata-kata yang lain atau kalimat-kalimat yang lain. Baik, materi dasar untuk mengenal maf'ul ini yang lama sudah paham, tapi saya review lagi. Saya murojaah kembali agar ingatan kalian terhadap materi ini
betul-betul matang ya, betul-betul matang. Contoh begini, ana aktubu ad-darsa ya. Ana aktubud darsa. Ana aqraul kitab ya. Ana arsumul mihfazata dalam contohnya. Mana yang sebagai objek? Misalkan contohnya ana aktubud darsa, objeknya mana kira-kira? Ana aktubud darsa, ad-darsa sebagai objek. Lah, objek sendiri di dalam bahasa Arab disebut maf'ul dan dibaca mansub ya, atau dinasobkan. Mansub yang isim mufrad dia berupa fathah, harokat fathah di akhir kata. Darsa, bukan darsu, bukan darsi. Ingat, untuk maf'ul khusus pada isim mufrad ya. Kita membicarakan isim mufrad terlebih dahulu atau kata benda tunggal, harus dibaca nasab di akhir kata. Ya. I'rabnya harus nasab. Nasab itu apa? Fathah ya. Asalnya fathah untuk yang isim mufrad. Begitu juga jamak taksir. Lain lagi nanti yang isim tasniyah dan isim-isim isim tasniyah ya, isim-isim tasniyah. Sementara untuk jamak mudzakkar berbeda ya. Jamak muannas salim juga berbeda. Itu isim-isim yang lain. Kita membahas isim mufrad dulu yang sebagai objek atau maf'ul. Contoh ana aktubud darsa, tidak dibaca ana aktubud darsi, ana aktubud darsu. Karena di dalam pemahaman kita, di dalam menelaah objek atau maf'ul di dalam bahasa Arab ya, maka tidak ada istilahnya itu hal yang dibingungkan ya. Karena sudah ada rumusnya, sudah ada aturannya. Jadi adik-adik tidak perlu kesulitan, kebingungan, khususnya yang baru belajar ya. Semua kata benda yang menjadi maf'ul khususnya pada isim mufrad ya, atau kata benda tunggal, maka wajib hukumnya dibaca mansub atau dibaca nasab. Contoh tadi ana aktubud darsa, ana aqraul kitaba, ana arsumul mihfazata. Contoh begitu. Tidak ada yang dibaca darsu, kitabu, mihfazatu, karena maf'ul itu pasti masuk. Jadi ketika kita membuat contoh yang lain atau menemukan sesuatu hal yang lain, jadi kita bisa membedakan apakah ini sebagai pelaku atau fa'il, apakah ini sebagai maf'ul. Jadi cara kita menelusurinya itu perlu sekali kita mengenal yang namanya materi maf'ul ini. Karena khawatir nanti maf'ul ini bisa menjadi fa'il. Maksudnya kita salah penafsiran, salah mentakhrij ya, salah menguraikan, fa'il jadi maf'ul, maf'ul jadi fa'il. Dan sampai kebalik. Nanti pemahaman kita keliru terhadap teks bahasa Arab. Misalkan ana aktubud darsu. Ya, ini artinya saya menulis ad-darsu. Darsu, mana ini? Ini yang menulis ini pelajarannya atau saya, misalkan gitu. Jadi berebut. Misalkan ana aktubud darsu. Darsu ini kok dibaca domah, misalkan contohnya. Ini contoh yang keliru. Ini pasti berebut. Berebut yang mana? Pelakunya berebutan. Darsu. Ini yang menjadi pelaku fa'il ini ad-darsu apa ana? Ana aktubud darsu. Kok dibaca darsu? Yang sesungguhnya menjadi fa'il ini siapa sesungguhnya? Yang menjadi pelaku ini siapa? Maka di dalam bahasa Arab dibedakan yang namanya maf'ul. Cara membedakannya cukup gampang, yaitu dengan cara kita membaca nasab di akhir kata ya. Kalau darsun jadi darsan ya. Ad-darsu jadi ad-darsa.
Al-kitabu jadi al-kitaba, kitabun kitaban. Al-mifadhatu jadi al-mifadhatu. Cukup mudah sekali. Ya, cukup mudah. Contoh usolli sholatal maghrib. Nah, ini contoh yang sering kita pakai di dalam sholat. Pada sholat, pas saat sholat niat ya. Saat niat usolli sholata, tidak dibaca sholatu, tidak dibaca sholati. Ini yang paham ilmu nahwu. Kalau tidak paham ya, wow, contohnya ngono ya. Yang penting saya ikut itu. Tapi kita paham tentang alasannya kenapa kok dibaca fathah di akhir kata. Usolli, saya sholat, saya berniat sholat, sholata. Nah di sini sholata, sholatal maghrib, sholata dibaca fathah, tak marbutohnya, dia posisinya sebagai maf'ul atau objek di dalam bahasa Arab. Saya tuliskan biar lebih kalian mengilustrasikan ya, menggambarkan jauh lebih. Ana aktubu ya. Ana aktubu ad-darsa. Ana aktubu ad-darsa. Nah, ini awalnya darsun. Kalau kita mencari di kamus, pelajaran itu artinya darsun. Darsun diberi al menjadi ad-darsu. Ya, jadi lebih makrifat, lebih tertentu, lebih khusus. Ad-darsu. Terus yang awalnya dhamma dia menjadi fathah karena kedudukannya dia sebagai objek. Jadi pokoknya kalau objek harus fathah untuk yang mufrad. Ya. Kita menggunakan satu kata benda, satu pelajaran. Bahasa Arabnya pelajaran apa? Darsun. Ad-darsu. Oke, sampai di sini paham ya kira-kira? Ini posisinya dia sebagai maf'ul. Ya. Atau objek. Mana fa'ilnya? Dia fa'ilnya ini ana sebagai pelaku. Mana fi'il atau kata kerjanya aktubu, mana objeknya darsa. Jadi subjek, predicate, objek, SPO. Nanti ada keterangan, misalkan ada contoh lain keterangan. Kemudian kalau kita mengubah dua pelajaran, saya menulis dua pelajaran. Dua pelajaran itu bahasa Arabnya apa? Darsani. Saya tulis di sini. Ad-darsani. Nah, ada tambahan alif no-nya. Awalnya ad-darsu jadi ad-darsani. Sekarang posisi kita memposisikan ad-darsani ini sebagai objek. Saya menulis dua pelajaran. Ya. Ana aktubu ad-darsani atau apa? Darsu aja dia jadi darsa. Darsani jadi Saini. Ingat-ingat. Nah, ini kalau tidak direview bahaya ini. Makanya cukup saya memerlukan untuk review ini. Saini. Ad-darsaini. Baik. Saya menulis satu pelajaran anak aktubu ad-darsa. Saya menulis dua pelajaran anak aktubu ad-darsaini. Paham ya sampai di sini kira-kira? Lah ini contoh daripada isim mufrad dan isim tasniyah. Kemudian jamak dari darsun. Apa jamaknya darsun itu apa?
ad-durus. Ya, jamaknya itu ad-durus. Ya. Ad-durus. Ad-durusu. Darsun jadi durus. Makanya kita belajar kitab Madarijud Durus. Ya. Durus itu pelajaran-pelajaran. Darsun 1 pelajaran, darsani 2 pelajaran, durusun pelajaran-pelajaran. Kita tadi menerapkan untuk isim mufrad kata tunggalnya. Ana aktubu ad-darsa, yang awalnya ad-darsu jadi ad-darsa. Ini diingat betul ya. Jangan sampai nanti ketika membuat contoh atau memahami teks yang sudah ada kita kebingungan memilih antara fa'il ataukah maf'ul ini ya. Pokoknya kalau dia fa'il pasti domah ya. Kalau mufrad ya. Kalau dia maf'ul pasti fathah jika dia isim mufrad ya. Baik, contoh saya menulis pelajaran-pelajaran. Saya menulis banyak pelajaran. Ana aktubu durusuni ad-durusa. Tidak ada tambahan. Yang awalnya ad-durusu, ya tetap ad-durus. Hanya berubah harokatnya. Yang awalnya dhamma, dia menjadi fathah. Faham ya sampai di sini? Ini untuk jamak yang taksir ya, jamak taksir. Nanti lain lagi ketika jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Itu juga kita bahas ya. Baik, perhatikan contoh, kita membahas maf'ul ya. Maf'ul itu objek ya. Objek dalam bahasa Arab disebut maf'ul. Posisi maf'ul, kedudukan maf'ul itu cirinya dia harus berharokat fathah. Contoh, ana adau al-qalama. Saya meletakkan pena. Saya tidak membaca al-qalamu, tidak membaca al-qalami. Al-qalamu, al-qalami, tapi al-qalama. Fathah di akhir kata. Kenapa alasannya kok dibaca fathah? Karena kedudukannya sebagai maf'ul atau objek. Jadi kita nggak bingung, wah ini maf'ul nih, maf'ul bih ya. Ini untuk isim mufrad. Contoh lagi, saya mengeksplor contoh yang lain ya. Saya meletakkan 2 pena, anggap saja pas ya, ada 2 pena di sini, 2 pena. Ana adau qalamaini, yang awalnya qalamani jadi qalamaini ya, qalamaini. Kalau misalkan pulpennya banyak ya. Wah, ini ada pulpen. Pas ada 3 pulpen di sini ya. Ada pena. Jamak dari qalamun apa kira-kira? Aqlamun ya. Aqlamun. Aqlam ya. Aqlamun itu artinya pena-pena. Kalau belum tahu ditulis. Banyak pena ya, atau pulpen-pulpen, ballpoint. Aqlamun. Misalkan saya meletakkan banyak ballpoint. Ana adau aqla. Loh, masih enggak tahu tentang maf'ul? Aqla. Yang tanwin dia berubah menjadi aqla. Man min mun maf'ul. Ingat rumus awal maf'ul bagaimana? Rumus awal maf'ul dia selalu dibaca mansub. Dia sebagai objek. Saya meletakkan ballpoint. Ana adau aqla man. Paham ya? Mudah sekali. Ana adau aqlaman.
Ana aktubu kitabatan. Ya. Ana aftahu baban. Babun pintu, babun ya, al-babu. Ana aftahu al-baba. Ana aftahu baban. Bedanya cuma ada di al saja. Yang awalnya babun, domaten, berubah menjadi baban. Babun jadi baban. Alasannya apa? Kenapa baban? Sebagai maf'ul. Hisham mengikuti? Kira-kira? Paham enggak kira-kira? Belum? Ikhwal mengikuti kira-kira? Mana yang belum paham kira-kira? Siapa ini? Siapa? Rizky, siapa sih ini? Noval kira-kira paham? Contoh anak aktubu darsa, ini mana yang maf'ul? Anak aktubu darsa, ini mana yang maf'ul? Kita perlu fokus, kita perlu konsentrasi ya. Karena ini sudah sering saya sampaikan, khusus yang lama apalagi kalau masih belum paham, istilah bahasa Jawa itu kebacut. Nek bahasa Indonesianya apa? Keterlaluan, terlalu. Kalau bahasa Madura saya enggak tahu. Ya. Sudah, saya ingatkan kembali. Ini sangat simpel sebetulnya ya. Kita kadang kebingungan kita itu ketika memindahkan ke contoh yang lain. Ya contoh yang lain ya pokoknya di awal itu harus fathah gitu. Ya. Contoh tadi, misalkan saya melihat papan tulis ana anzuru saburotan. Ya. Yang awalnya saburotun, tun, domaten. Ya. Contoh, misbahun apa bahasa Arabnya? Lampu apa bahasa Arabnya? Misbahun. Oke. Ini terlalu semangat. Apa terlalu grogi? Ya. Saya melihat lampu. Apa bahasa? Satu lampu. Ana anzuru misbahan. Paham enggak kira-kira Noval? Paham enggak kira-kira? Contoh jendela bahasa Arabnya nafidatun. Saya membuka jendela. Ana aftahu nafidatun. Jadi nafidatun. Coba jendela. Nafidatun. Babun. Pintu. Misbahun. Lampu. Saburatun. Apa? Papan tulis. Qalamun. Pena. Maktabun. Meja. Sa'atun. Jam. Suratun. Gambar. Ya. Imadun. Tiang. Misalkan saya memukul tiang. Doroba yat ribut. Contoh aja, kita enggak usah memikir maknanya apa gitu ya, kelihatan aneh. Yang penting paham. Memukul itu bahasa Arabnya doroba yat ribu. Ana adribu imadun jadi imadan. Ingat fathaten. Ya, ingat fathaten. Enggak usah bingung ya. Coba kalian belajar betul-betul menjelajah ya, menelusuri hal yang membedakan dengan fa'il atau pelaku dan dibedakan dengan maf'ul. Kalau fa'il pasti dibaca dhammah di akhir kata. Kalau dia posisinya ya menerima tanwin. Sementara kalau yang fa'il maf'ul dia pasti dibaca mansub ya atau dibaca fathah. Fa'il dibaca marfu atau dibaca rafa. Kalau maf'ul dibaca mansub atau dibaca fathah. Mudah sekali. Sangat mudah. Ya. Misalkan apa ya? Saya belajar bahasa Arab ya. Ana adrusu al-lughata al-arabiyyata. Ya, ana adrusu al-lughata. Ya.
Kita tidak membaca al-lughatu, tidak membaca al-lughati. Kenapa dibaca al-lughata? Karena kedudukannya sebagai maf'ul. Kira-kira Azam sudah hafal ya, wis ngelontok ya masalah beginian. Saya harap semuanya juga mengikuti, khususnya yang baru-baru. Ya. Saya melihat papan tulis ana anzuru sabu rotan. Ya, ana anzuru sabu rotan. Sebenarnya saya menulis pelajaran ana aktubud darsa. Saya menulis 2 pelajaran ana aktubu adar saini. Saya menulis pelajaran-pelajaran ana aktubu ad-durusa. Perhatikan di sini tanda mansub atau dibaca nasab pada maf'ul. Untuk yang isim mufrad dia di akhir dibaca fathah untuk isim mufrad. Kemudian untuk tanda isim tasniyah ya pasti kasroh ya, yang awalnya alif nun ya, alif nun ani ya jadi aini, yang awalnya darsani jadi darsaini ya. Ini tanda mansub atau majrur juga bisa. Majrur juga dibaca jar ya, darsaini. Mansub juga dibaca nasab juga darsaini. Tidak ada beda di dalam pembentukan atau perubahan kalimatnya untuk isim tasniyah. Kemudian ad-durusa isim jamak taksir di sini yang awalnya durusu jadi durusa. Tanda mansubnya berupa fathah ya di akhir kata. Nah ini, perhatikan. Coba tak tanya lagi. Ad-darsa ini awal katanya apa? Darsu. Ya, ad-darsu ya. Ad-darsa ini awal katanya apa? Aslinya ad-darsa sani. Ad-durusa asli katanya apa? Ad-durusu. Ya. Kenapa berubah di akhir kata? Saya tekankan kembali karena kedudukannya sebagai maf'ul. Makanya dia berharap fathah untuk jamak taksir. Makanya dia ya dan nun saini, aini, saburotaini, babaini, ya, sajadataini, nafidataini misalkan ya. Kemudian fathah untuk isim mufrad di akhir kata. Paham tum? Taib. Ya, arju minkum. Naam. Tafhamuna hadhihi ya al-madah ya. Hadhihi dirasah